Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dari firman Tuhan hari ini. Filipi pasal 4 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan, sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan salam Paulus di antara formula berkat ayat 20 dan 23. Itulah yang baru saja kita baca, ayat 21 dan 22, yang disampaikan di akhir surat Paulus. Juga salam yang dititipkan dari orang-orang percaya di istana Kaisar, hasil pengabaran Injil Paulus yang pada waktu itu di penjara. Ini merupakan satu penghiburan dan penguatan di tengah-tengah kesukaran, karena Injil Kristus pun tetap diberitakan, tidak terbelenggu walaupun di penjara. Sungguh luar biasa, bukan? Bahwa dari penjara, tempat orang jahat biasanya yang dihukum, tapi Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena kejahatan, melainkan karena Injil Kristus. Orang percaya disebut orang-orang kudus di dalam Kristus, yang sebelumnya adalah orang-orang berdosa. Sebutan orang kudus selain anak-anak Allah, murid-murid Kristus, kudus itu artinya dikhususkan bagi Allah untuk melayani Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Disucikan oleh darah Kristus dan disebut jadi milik Kristus, orang-orang kudus untuk melayani. Mereka bersama dengan Rasul Paulus melayani hingga di istana. Selain melayani orang-orang di penjara dan juga pasukan-pasukan Romawi dan masyarakat pada waktu itu, ia menjadi rekan-rekan seperjuangan, sepelayanan dengan Paulus. Dan bersama-sama dengan Rasul Paulus mengirim salam. Salam itu menjadi ciri khas surat-surat Paulus. Ya, 3S. Yang pertama, semangat jemaat Filipi untuk berani memberitakan Injil, baik dalam suka maupun di dalam duka. S yang kedua adalah sukacita. Hidup bersukacita dan akan tetap bersukacita sebagai ungkapan syukur, sebagai ciri khas orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus dan diselamatkan dari hukuman dosa oleh kuasa darah Yesus Kristus yang tersalib bagi kita. Dan S yang ketiga adalah syukur, yang menjadi awal bahagia, di mana Tuhan sendiri yang menjadi semangat bagi mereka. Gusti ora sari, Tuhan tidak tidur. Itulah yang membuat mereka tetap berjuang bagi Allah, yang membuat mereka semakin berani mengabarkan Injil Kristus. Kiranya 3S ini, yaitu semangat, sukacita, syukur, yang menjadi salam Rasul Paulus dan kepada jemaat Filipi, termasuk orang-orang kudus yang ada di penjara, juga menjadi salam kita semua, mewarnai kehidupan kita, menyemangati kita, dan menjadi sukacita kita di dalam studi, bekerja, relasi, baik secara pribadi, di dalam keluarga, dan di mana saja kita berada, kapanpun dan dimanapun, serta ke dalam kondisi apapun, kita memuliakan Tuhan. Tuhan memakai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kehidupan kami adalah 3S, yaitu semangat, sukacita, dan syukur.
sebagai Rasul Paulus yang berada di dalam penjara, tetap memberitakan Injil dan memberikan salam yang menjadi sukacita, semangat, dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita, Immanuel.